Jatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, kami berangkat camping. Kali ini bukan cuma keluarga kami aja, tapi bareng tetangga deket rumah. Pokoknya kalau makin rame, makin seru. Tujuan kami kali ini adalah Pondok Kapili Pancawati yang ada di daerah Bogor. Kami pilih tempat ini karena rutenya relatif lancar dan bebas macet. Lumayan ya buat yang trauma terjebak macet di daerah puncak setiap weekend. Kami berangkat sekitar jam setengah 11 pagi, iring-iringan 3 mobil. Kalau dilihat dari luar mungkin kayak rombongan tamasya sekolah, tapi isinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih semangat muda. Oh iya, tonton video ini sampai habis ya, karena nanti kita bakal kasih info lengkap tentang tarif camping, fasilitas, dan suasana di Pondok Kapili. Siapa tahu bisa jadi referensi buat liburan keluarga kalian berikutnya. Perjalanan kami dari Bekasi menuju Pancawati lewat Tol Jagorawi, keluar di Ciawi, lalu lanjut ke arah Pasar Cikereteg. Dari situ belok kiri dan tinggal ikutin jalan sampai ketemu pertigaan ke arah Pondok Kapili. Sepanjang jalan suasananya lumayan lancar ya, beberapa titik ada jalan berlubang, tapi nggak sampai bikin shockbreaker minta ampun. Menjelang sampai lokasi, jalan sedikit berpasir dan agak licin, tapi tenang aja, masih aman dilewati semua jenis mobil. Intinya, asal jangan sambil ngopi di dalam mobil ya. Dikit lagi nih mau sampai, ini udah sampai, cuman belum nyampe di tempat campingnya. Pondok Kapili, kanan. Sekitar jam 12 siang kami akhirnya tiba di lokasi. Mobil langsung parkir di depan lobi resepsionis. Ibu-ibu langsung sigap check-in dan menyelesaikan sisa pembayaran, sementara bapak-bapak menunggu di mobil. Di depan resepsionis ada denah besar yang menunjukkan semua fasilitas di Pondok Kapili. Dari situ kami tahu kalau tempat kami ada di Blok D. Jadi setelah semua beres, kami siap menuju lokasi camp.
Dari resepsionis, kami lanjut menuju area camping di Blok D. Jalannya cukup sempit, hanya muat satu mobil, jadi harus gantian kalau ada yang dari arah berlawanan. Blok D ada di sisi kanan jalan ini. Blok D di mana? Ini Ada orang. Kakak kasih sen. Emang kolam berenangnya di mana? Nah, ini kita udah sampai di area Blok D. Spot yang kami pesan adalah D3, D4, dan D5. Tempatnya lumayan cukup luas dan rindang, cocok banget buat rombongan besar seperti kami. Yang pertama kami pasang flysheet dulu ya, karena rombongan kami banyak, jadi butuh tempat ngumpul yang luas dan teduh. Flysheet besar ini semacam ruang tamu utama versi outdoor, tempat segalanya terjadi, ngobrol, makan, ngopi, dan sampai ketawa bareng. Semua terlihat sibuk mendirikan tenda masing-masing. Ada yang langsung cekatan kayak pasukan siap tempur, ada juga yang masih kebingungan nih nentuin mana depan, mana belakang. Lupa lagi kan? Sudah setahun yang lalu ini. Lucunya, ada satu tenda yang udah 3 kali dipasang nih, tapi tiap kali salah terus. Ya beginilah kalau semangat lebih besar dari pengalaman. Tapi nggak apa-apa, yang penting niatnya kuat. Semangat! Sementara itu, beberapa yang baru pertama kali ikut camping cuma bisa nonton dan sesekali bantu pasang pasak. Tapi disitulah indahnya, semua belajar bareng, saling bantu dan sambil sesekali bercanda. Setelah semua tenda berdiri dan flysheet terpasang, kami istirahat sejenak sambil menikmati makan siang. Balik. Gak boleh ke situ-situ nanti itu. Banyak mobil. Sini nak.
Untungnya, kali ini kami nggak perlu repot masak. Bu Dini dan Pak Rehan udah menyiapkan masakan dari rumah. Lengkap dan lezat banget. Tinggal buka wadah, langsung santap. Ini aja duduk atau duduk tinggal sama masak lagi. Pakai mangkuk gede aja mau Mbak? Iya ada nih. Masukin dalam mangkuk gede untuk makan vodka. Saya punya mangkok. Saking kelaparannya, beberapa dari kita tuh bahkan sampai lupa belum cuci tangan. Terima kasih banyak Bu Dini dan Pak Rehan. Berkat kalian perut kami bahagia, hati pun tenang. Setelah semua tenda terpasang, suasananya jadi santai, angin sepoi-sepoi mulai berasa, dan aroma kopi mulai menyeruak dari gelas-gelas yang diseduh bapak-bapak. Alunan musik pelan mulai terdengar, bukan musik keras yang bikin ribut, tapi lagu-lagu slow yang menenangkan hati, volume kecil, tapi cukup buat bikin suasana makin hangat dan damai. Kami duduk-duduk di bawah flyseat, ngobrol ringan sambil menikmati cemilan yang dibawa masing-masing keluarga. Ada yang bawa jagung, ada yang bawa pizza. Semua rasanya kayak lebih nikmat kalau dimakan bareng-bareng. Iya masak nih. Iya ya. Banyak masakan alhamdulillah. Kalau begini nggak masak, makan. Nggak bisa dadakan. Sekarang kita coba mulai review fasilitas di Pondok Kapili ini, mulai dari Blok D tempat kita camping. Toiletnya bersih banget dan jumlahnya cukup lumayan banyak, jadi nggak perlu khawatir antri panjang, apalagi di pagi hari waktu rebutan mandi. Di Blok D ada toilet pria dan wanita yang terpisah, dengan 4 kloset duduk dan 8 ruang bilas. Oh iya, di blok ini juga bisa untukan for fun ya. Tarifnya nanti akan kami tampilkan di layar ya. Lanjut ke Blok C, yang katanya jadi blok paling favorit di Pondok Kapili. Di depan langsung view Gunung Salak, dan di belakang ada Gunung Gede Pangrango. Pokoknya panorama 2 gunung sekaligus. Tarifnya nanti akan kami tampilkan di layar ya. Di Blok C juga ada aula yang cukup besar dan nyaman. Saat kami lewat, aula ini sedang dipakai oleh komunitas untuk acara seru-seruan. Suasananya benar-benar menggambarkan semangat kebersamaan. Sayangnya blok ini udah di booking semua sama komunitas, jadi kami pindah ke Blok D. Tapi nggak masalah, fasilitas di Blok C juga sama bersihnya, cuma toiletnya belum dipisah pria dan wanita. Sekarang kita lanjut lihat villa kabin. Bentuknya lumayan unik banget ya, segitiga dengan gaya modern minimalis yang estetik. Ada 6 unit villa di sini, berjajar rapi di tepi lembah hijau.
Bagian dalamnya nyaman banget, ruang tamunya juga bersih, ada toilet modern, dan kamar tidur di lantai mezanin. Anak-anak pasti senang kalau nginep di sini. Apalagi ada tangga ke atas kayak rumah pohon versi mewah. Di belakang villa ada balkon dengan pemandangan yang luar biasa. Hamparan hijau sejauh mata memandang, bikin pikiran langsung tenang. Tarif villa kabin juga akan kami tampilkan di layar nanti ya. Hari ini teman aku nginep di Mahoni, cuman aku nggak tahu Mahoni. Aku lihat dari video. Dan ini dia lantai mezaninnya sebagai kamar tidur. Cukup nyaman bukan? Berikutnya kita lihat barak dan aula damar. Bangunannya berdinding anyaman bambu, kesannya alami banget ya. Tempat ini cocok buat acara sekolah atau gathering rombongan besar. Nah, ini dia fasilitas yang paling disukai banyak orang, apalagi anak-anak. Kolam renang ukurannya cukup besar, kedalaman mulai dari 1,5 sampai 2 meter, airnya bersih dan sejuk banget. Tapi perlu diingat ya, kolam ini kurang cocok buat anak kecil yang belum bisa berenang. Di sebelah kolam juga ada gazebo yang bisa dipakai buat duduk-duduk santai. Selain barak, ada juga damar room. Bangunannya juga berdinding anyaman bambu, nuansanya hangat dan alami. Di dalamnya ada 3 tempat tidur terpisah dan toilet yang bersih. Cocok buat keluarga kecil yang pengen suasana private tapi tetap alami. Tarifnya nanti akan muncul di layar ya. Gak jauh dari area utama, ada kafe yang nyaman banget. Bangunannya semi terbuka dengan pemandangan hijau di sekelilingnya. Menu di kafe ini juga beragam, dari kopi, teh, sampai makanan ringan. Harganya relatif terjangkau, dan suasananya cocok banget buat nongkrong sore sambil nikmati udara segar. Malam hari, suasana makin hangat, lampu-lampu kecil mulai menyala, dan aroma masakan kembali menggoda hidung. Kami duduk melingkar, ngobrol santai, sambil menikmati makanan bersama-sama. Anak-anak berlarian di sekitar tenda, tertawa tanpa lelah, sementara para ibu saling berbagi cerita, dari obrolan dapur sampai resep rahasia yang cuma keluar waktu camping. Bapak-bapak seperti biasa sibuk menyalakan api unggun. Api mulai membesar, menghangatkan tubuh dan suasana. Dan dari sinilah momen kebersamaan itu terasa paling indah, sederhana tapi penuh tawa dan rasa syukur. Sebenarnya kita masih menunggu satu keluarga lagi karena beliau ada acara. Nah, keluarga Pak Aris ini begitu mereka sampai, suasana makin meriah, kayak potongan puzzle yang akhirnya lengkap. Ketika anak-anak sudah terlelap, bapak-bapak belum selesai dengan misinya. Kami menyiapkan proyektor portable buat nonton bareng pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Kick off 2.30 dini hari.
Udara dingin, kopi panas, dan semangat mendukung timnas bikin suasana jadi luar biasa. Sayangnya, hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Indonesia kalah dan peluang ke Piala Dunia pun pupus. Tapi ya udahlah ya, kalah bukan akhir segalanya. Yang penting tetap semangat, karena cinta pada timnas itu kayak tenda, kadang jatuh tapi harus tetap ditegakkan lagi. Pagi datang dengan sinar matahari yang cukup terik. Udara segar khas pegunungan menyapa kami yang baru bangun dengan rambut acak-acakan tapi hati bahagia. Cari hidup di rantau, ternyata kita susah di sini. Kami langsung berkumpul di bawah flyseat, sarapan bareng sambil ngopi dan berjemur. Menu sarapan kali ini sederhana, tapi suasananya luar biasa hangat. Sambil sarapan, terdengar suara merdu dari Kak Aina yang karaoke santai. Suaranya bikin suasana makin hidup. Anak-anak ikut bersenandung, sementara bapak-bapak sibuk membereskan perlengkapan yang sudah nggak dipakai. Hari malam diriku, melana lari cinta palsu ini. Saya itu, saya suci, Ngopi, ngobrol, dan bercanda jadi rutinitas wajib bagi setiap pagi camping. Rasanya tenang banget, kayak recharge energi sebelum balik ke rutinitas kota. Hari makin siang nih, dan pelan-pelan kami mulai siap-siap untuk mengakhiri hari ini yang indah. Setelah sarapan, waktunya anak-anak menikmati kolam renang. Dari tadi mereka udah nggak sabar. Suara tawa mereka menggema di udara. Sementara para orang tua memilih menonton dari tepi sambil menyeruput kopi. Bagi anak-anak, berenang ini adalah momen paling ditunggu dari seluruh perjalanan camping. Disitulah kebahagiaan sederhana terlihat jelas. Tidak butuh banyak hal, cukup air, tawa, dan teman. Ya, kamu ngapain? Kamu cari mangsa. Wah, kamu. Sementara anak-anak main air, bapak-bapak mulai bongkar tenda, ibu-ibu mengemas makanan, semua bekerja sama dalam suasana gembira. Saya dulu setan apa? Setelah puas berenang, sebelum kami pulang makan siang bersama. Semua makanan sisa dikeluarkan dan disantap ramai-ramai di atas rumput hijau. Bapak mah udah makan. Ada rasa senang, tapi juga sedikit sedih. Senang karena camping kali ini berjalan lancar dan seru. Sedih karena kebersamaan seindah ini harus berakhir hari ini. Tapi seperti kata pepatah, setiap perpisahan hanyalah jeda sebelum pertemuan berikutnya. Dan kami yakin kebersamaan seperti ini akan selalu punya jalan untuk terulang. Sebelum pulang, kami menutup perjalanan ini dengan sesi foto bersama. Semua tersenyum meski di dalam hati rasanya belum rela pulang. Semoga Allah memberi kita semua rezeki dan kesehatan, supaya kebersamaan seperti ini bisa sering terulang. Karena sejatinya kebahagiaan itu sederhana, ketika kita bisa tertawa bersama orang-orang yang kita sayangi.
Terima kasih sudah ikut menikmati perjalanan kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap bahagia, tetap bersyukur, dan nikmati hidup bareng orang-orang tersayang. Terima kasih.